pacaran tapi ditentang sama orang tua. Iya, perjalanannya panjang Perjalanannya sih. berat sekali sih kalau kita berdua. Enggak yang dari awal suka-suka. Saya menjawab. Oh. Ya akhirnya benang merahnya kan memang nanti harusnya kami sama Hakim itu bersatu, dan sekarang udah momen-momen udah bersatu. Kemarin udah nikah, dan sekarang syuting lagi honeymoon gitu. Perkembangannya waktu kemarin kan ceritanya kalau kami tuh bersahabatan banget dari kecil sama Novia. Dan Hakim menikah ta'aruf bersama Novia kan, tapi kami sama kami. Nah itu perjalanan cintanya tuh beli-beli banget. Kita awalnya main gini banget, terus udah mau bersatu, udah mau pacaran tapi ditentang sama orang tua. Iya, perjalanannya panjang. Perjalanannya sih. berat sekali sih kalau kita berdua. Enggak yang dari awal suka-sukaan gitu. Jadi yang awalnya emang Hakim tuh gak ada intention apa-apa, cuman dia emang dari awal emang dia belum nggak punya feeling sama Novia. Terus ketemu sama Tami dia malah catching feeling, kok malah punya feelingnya sama sahabat Novia. Iya, it feels wrong, tapi kayaknya emang yang gue rasain ini gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa salahin Hakim juga sih, karena pernikahan Hakim dan Novia itu kan dijodohkan dan bukan berdasarkan cinta gitu loh. Dan Tami karena guilty-nya gede banget ke Novia, jadi perasaan denial terus sampai nge-push Hakim terus untuk menjauh. Tapi akhirnya eventually dengan berjalannya waktu, takdir yang selalu mengembalikan Hakim kepada kehidupan Tami gitu. Iya, kemarin tuh pas tayangan kita, Hakim akhirnya tahu kalau misalkan Tami itu punya pressure, disuruh mamanya Hakim untuk kamu harus tanggung jawab. Hakim udah ngalamin accident yang besar banget, itu sampai masa depannya gitu loh. Jadi kamu harus tanggung jawab, kamu harus care sama dia. Sebenarnya tanpa pressure dari mamanya Hakim pun, Tami memang sudah mencintai Hakim, dan itu emang mimpinya Tami untuk bisa menghabiskan sisa hidupnya sama Hakim gitu, karena emang Tami juga cinta sama Hakim. Cuma karena ada fakta seperti itu dan Hakim tahu, akhirnya Hakim jadi broken hearted lah. Dia jadi mempertanyakan kembali apakah Tami itu meminta saya untuk menikah dengan Hakim tuh tulus nggak sih. Jadi kayak ada ya pasti menimbulkan. Tapi itu dulu direvisi dulu, ya kompleksi. Tami nggak mencintai suami orang. Dia nggak mencintai suaminya, dia nggak mencintai suaminya. Banyak banget. Iya, sebenarnya konteksnya bukan merebut, cuman emang karena posisinya aja. Hakim ini sudah menikah dengan Novia. Jadi ya stigma orang kayak ngerebut suami orang kayak gitu kan nggak bisa diluruskan gitu ya. Padahal emang situasional. Jadi kalau misalkan orang yang udah nonton dari awal pasti akan paham ya. Mungkin sebagian tidak. Jadi ya masing-masing punya perspektif sendiri-sendiri gitu loh. Karena in real life juga sebenarnya nggak ada satupun di dunia ini yang benar-benar hidupnya lurus-lurus aja atau bahkan nggak melakukan kesalahan sekalipun gitu loh. Yang tadi aku bilang, walaupun ini terdengar sangat salah, tapi kita mempunyai situasi yang yang akhirnya mempertemukan gitu. Gimana ya? Kayak pertama Hakim menikah dengan Novia pun bukan berdasarkan saling cinta. Terus Tami pun kenapa Tami bisa ketemu sama Hakim? Karena dibawa sama Novia ke rumahnya kayak gitu. Jadi ya benar-benar ya by accident. Dan tadi aku bilang saat Tami mulai ngerasa kok ada perhatian ya, Tami juga berusaha untuk denial dan menjauh gitu. Jadi benar-benar nggak ada intention untuk merebut sebenarnya. Dan kalau perasaan kita pada saat memerankan, ya kita sih profesional aja. Kita juga bersyukur dapat ada sutradara yang benar-benar api, yang benar-benar berpengalaman, Pak Haji Cep, dan kita diarahkan sesuai dengan emosi skenario aja sih, Mbak. Tidak ada yang aneh-aneh. Tapi nggak yang dipepet banget, nggak yang sengaja banget, gitu. Jadi kecelakaan aja.
kayak what belongs to you it comes to you gitu. Kayak apa yang ditakdirkan untuk kamu ya itu akan bertemu terus sama kamu nanti gitu. Jadi nggak nyangka sih, karena perjuangannya kita tuh berat banget dari awal gitu. Kita syuting udah sempat berapa bulan dulu ya. Jadi yang sebenarnya syuting itu case-nya sempat diganti. Cast ceweknya tuh aku sama Kak Acil itu sebenarnya cast yang baru masuk gitu karena jadi sebelumnya kayak Ijong sama Randy itu udah syuting duluan tapi iya tapi minta dirubah pemain perempuannya akhirnya masuk. Kita sempat pesimis sih, hampir nggak tayang waktu itu karena kan ganti peran ceweknya kan. Sempat tunggu dulu berapa bulan itu lama. Iya retake dulu. Ya akhirnya mau hengkang waktu itu. Oh iya. Iya sama Randy gitu. Lumayan berat ya. Lumayan berat terus. Ini ganti ya kita aja. Ya kedekatan kita sama produser sama sutradara sih waktu itu ya kita respect saling respect. Terus ngasih pengertian satu yaudah kita jalan aja sabar dulu nungguin karena kita juga ditawarin kan sama judul lain gitu. Akhirnya yaudah gue sama Pancep sama Mas Iwan selaku produser kita sabar nunggu akhirnya membuahkan hasil yang bagus, ternyata ratingnya bagus terus. Langsung sih nggak pernah ada yang aneh-aneh gitu. Tapi komentar DM banyak kalau medsos gitu karena peran kita memang pro dan kontra. Dark gitu, ada sisi darknya banyak gitu. Jadi ya, pasti ada banyak pro kontra gitu. Cuman we love our character karena kayaknya realistis banget dan seru banget. Challenge buat kita. Komentarnya banyak banget Mbak, tapi kalau aku pribadi aku orang yang nggak mau baca komen sih dari dulu. Tapi kalau yang kayak ketemu langsung gitu nggak ada ya berarti yang kayak ada kalau di mall sering, kalau di mall di tempat parkir. Gimana tuh? Kalau orang mikirnya akhir gila ceweknya gua gitu. dulu. Kalau sekarang udah ya akhir tapi mana kayak gitu. Bang. Ini banyak yang hatersnya Hakim kali, makan mereka membenci semakin aktif bukan. Dari dulu sih Mbak, aku nggak pernah baca komentar. Aku baca komentar itu komentar dari produser, dari sutradara, dari kru. Itu aku baru aku tapi emang basically dia juga yang jarang aktif medsos sih sebenarnya. Iya. Oke. Profesional kerja aja, jadi aku nggak mau terpengaruh dari orang-orang yang mereka sebenarnya apa yang disukai. Sebenarnya nikmatin aja ceritanya, kita bermain gitu. Karena ya ada beberapa teman kita yang terpengaruh soalnya. Iya, tidak ada di lokasi syuting. Buat aku pribadi itu nggak bagus. Kayak antara fans sama fans kan sepertinya berantem kan. Oh iya. Tuh, zaman sekarang parah sih. Coba dulu kan kita cuma ada BlackBerry. Jadi syutingnya lancar-lancar aja gitu. Fansnya jelas. Kalau sekarang tuh fans sama fans bisa saling bully, itu nggak baik. Kalau aku pribadi aku nggak terganggu. Cuman karena nggak baca ya. Karena aku baca ya. Cuman itu dia kalau yang baca itu dia terganggu. Banyak teman-teman aku yang terganggu. Gitu. Banyak yang baper. Buat aku baper sama ya netizen yang bully gitu. Ya well sometimes mungkin kalau lagi capek terus drain terus baca yang kayak gitu kan orang kalau lagi capek kan lagi sensitif jadi pikirannya juga nggak clean kan gitu. Tapi kalau misalkan aku sih dari awal aku udah tahu karakter aku tuh pasti banyak pro kontranya. Ada yang paham dengan posisi. Tapi pernah ada yang bully kan waktu itu sempat kasar. banyak. Cuman aku kayak ya udah take it easy aja gitu. Aku cuma bilang terserah. Tapi jangan di lapak Instagram pribadi ya, karena ini tuh bukan kerjaan aku banyak di sini gitu, nggak cuma smartphone aja, banyak yang aku kerjain di Instagram so ya. Tapi alhamdulillah pada paham dan fans kita juga pada nge-protect banget ya, pada solid banget gitu loh. Jadi itu sih yang bikin kita strong, power kita. Enggak sih, kita enak banget syuting di sini. Krunya kompak banget sama kita gitu. Kita benar-benar syuting enak banget kalau yang di judul TCK ini karena syuting itu di puncak, satu dingin, adem, terus kita disiapin kamar, kita kayak di hotel villa gitu. Iya. Jadi kayak udah rumah, kayak di Hollywood gitu. Jadi syuting udah seger gitu, enak banget. Ya saya dikasih personal space masing-masing. Setiap case itu setiap
dikasih satu base camp sendiri gitu. Ya, jadi untuk ngatur waktunya kita fleksibel banget. Jadi aman banget ya, enak banget. Kita punya personal space lah di sini. Kalau dari aku jangan salah memilih takdir. Dan kalau aku orangnya percaya sama namanya, ada dulu film sering di TV. Tahu nggak? Ya itu, jadi kalau aku orangnya selalu pasrah sama keadaan dan jalanin aja. Pokoknya apa yang udah kita suka itu aja yang kita tebut. Sebenarnya ada sedikit kesamaan sama aku dan Tami tuh, kayak ya she's strong, independent, terus seberat apapun dunia ngasih kamu tekanan, tapi dia tetap ya udah tetap jalanin aja gitu loh, nggak pernah berpikir untuk udahlah gue end up my life aja, kayak udahlah tuh udah aja lah gitu, udah cabut dari dunia gitu, udah ya kayak gitu sih pelajarannya. Setiap pressure yang dunia berikan pasti ada rainbow di belakang. Kayak sekarang yang kami rasakan, yang tadinya orphan, nggak punya orang tua, eventually ketemu sama mamanya yang tadinya mamanya nggak mau ngakuin, tapi berjalannya waktu mamanya berusaha menjadi mama yang terbaik buat dia gitu. Bisa merasakan punya mama, punya kakak walaupun kakak tiri, terus bisa merasakan kasih sayang yang tulus dari Hakim walaupun awalnya memang strugglingnya kacau parah banget. Dengan romansa lebih banyak sama pemain lain daripada sama Hakim. Ya gitu. Enggak sih sebenarnya, dari dulu shooting stripping emang aku kayaknya nggak pernah ada track record Dinda cinlok sama siapa, kayaknya nggak ada sih, karena aku tuh dari dulu selalu menerapkan begitu aku menjadi karakter ini, ya aku menangis pun karena aku merasakan apa yang karakter ini rasakan. Setelah cut, jadi malah lepas gitu loh, aku akan kembali jadi diri aku sendiri gitu. Jadi sebenarnya dari dulu tuh aku nggak pernah yang oh gue harus bangun chemistry sama lawan main gue, terus kayak harus ngobrol setiap waktu. Ya dari dulu aku nggak pernah mengimplementasikan itu dalam dunia kerja aku sih, ya aman-aman aja. Jadi aku nggak, kalau in real life aku nggak gampang baperan sih. Oke. Kayaknya ya dia vampir. ya bersyukur banget sama Tuhan. Mungkin karena aku banyak menabur kebaikan juga, terus eksistensi aku juga dari dulu aku menjalin hubungan baik sama semua PH, terus ya dibuat sestabil mungkin aja kualitas dari kerjaan aku gitu. Mungkin itu kali ya, sama dikasih pernah sih, tapi aku bilang sih kayak film sama series sama aja ya, sama sinetron pekerjaan entertain juga kan gitu. Kalau mau ya keluar itu gitu. Pernah aku tahun 2019 juga aku pernah suruh nyalek gitu, coba untuk nyalek, tapi ternyata passion aku ya di masa ini gitu. Ya selama masih bisa diterima dan diajak sama produser, ya passion kerjaan aku masih di bidang itu. Untungnya kita emang udah, jadi empat peran utama ini udah komit untuk kayak kita pengen syuting dalam seminggu itu kita break 1 hari, jadi kita masih punya waktu untuk diri kita sendiri gitu, jadi stay sane. Terus konsisten ya, dibantu sama cerita juga. Kita juga personal space, menurut aku itu sih yang ngebantu. Ya kenapa bisa kita nyaman? Ini sih buat aku pribadi syuting ternyaman, terenak dan paling santai. Nah, didukung sama karena kalau dari sisi lokasi syuting, semua orang-orangnya enak banget, punya profesional semua, tapi juga santai banget. Tempat lokasi syuting juga